Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera, selamat siang buat teman-teman developer di Indonesia. Ya, eh, kali ini kita akan membahas tentang bisnis proses ya, masih bisnis proses, khususnya terkait bisnis proses yang ada pada sistem KPR Ready Stock. Ya, saya ulangi lagi, khususnya tentang bisnis proses yang ada pada KPR ya Ready Stock. Gitu ya. Jadi ini masih dalam ranah KPR komersil sebenarnya, ya, masih dalam ranah developer perumahan komersil, ya. Nah, jadi kalau tempo hari atau session sebelumnya kita belajar tentang KPR inden. Nah, di ranah komersil juga masih ada juga yang lainnya, yaitu KPR ready stock gitu ya. Kita akan lihat nanti perbedaan secara singkat, nanti perbedaan antara bisnis proses yang ada pada KPR ready stock dengan bisnis proses yang ada pada KPR inden gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kita ke menu bar ya. Kita klik saja KPR komersil ya. Kita klik saja KPR komersil. Akan muncul pop up box. Kita maksimalkan saja, kita maksimalkan. Nah, ini kita lihat, kita akan lihat tampilan bisnis proses ya, bisnis proses. Nah, yang di bawah ini adalah bisnis proses KPR inden ya. Di bawah ini adalah bisnis proses daripada KPR inden. Nah, yang di atas ini adalah bisnis proses yang ada pada KPR ready stock gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya, teman-teman. Nah, memang di sini tertulis ya sistem penjualan cash bertahap ya. Tetapi sebenarnya sama saja. Ya, sistem bisnis proses yang ada pada sistem cash bertahap itu sama dengan sistem bisnis proses yang ada pada sistem KPR ready stock. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Jadi ini hanya masalah penulisan saja. Jadi teman-teman bisa juga memaknainya ini sebagai sistem ya, sistem KPR ready stock. Jadi sama antara sistem KPR ready stock dengan sistem bisnis proses yang ada pada cash bertahap gitu ya. Nah, baik. Seperti halnya teman-teman yang bergerak pada pengembangan perumahan komersil, itu kan biasanya berbasis penjualan dulu ya, berbasis pada penjualan sales. Nah, sama ya. Jadi tentunya kita akan lihat, di awal kita akan membuat sebuah dokumen yang disebut dengan perjanjian sementara jual beli ya, PSCB. PSCB ini dibuka atau diterbitkan ketika konsumen sudah menitipkan uang tanda jadinya. Maka kita terbitkan sebuah dokumen yang disebut dengan perjanjian sementara jual beli ya. PSCB ini dibuat oleh admin sales ya, dibuat oleh admin sales gitu ya. Nah, kemudian setelah PSCB muncul lagi di kemudian hari itu dokumen lainnya yang disebut dengan PPJB, perjanjian pendahuluan jual beli gitu ya, perjanjian pendahuluan jual beli. Nah, PPJB ini bisa diterbitkan karena dua hal. Yang pertama adalah dasarnya konsumen membayarkan uang mukanya ya, meskipun itu untuk pertama kalinya dan meskipun belum disetujui KPR-nya gitu ya. Itu yang dasar pertama. Atau dasar yang kedua adalah Anda bisa menerbitkan PPJB itu karena SP2K atau SP3K sudah diturunkan oleh bank meskipun uang mukanya belum lunas atau bahkan belum dibayarkan sekalipun. Nah, jadi ini kembali pada kebijakan teman-teman lagi nantinya ya, apakah memilih dasar yang mana untuk menerbitkan PPJB atau perjanjian pendahuluan jual beli gitu ya. Nah, PPJB ini dibuat oleh akun yang disebut dengan akun admin KPR atau admin KPR atau legal KPR gitu ya, PPJB. Nah, kemudian setelah PPJB muncul lagi dokumen lainnya, yaitu dokumen surat perintah mulai bangun SPMB ya. SPMB ini dibuat tentunya perintah bangun ya, perintah bangun kepada orang konstruksi atau orang sipil untuk membangun ya, surat perintah mulai bangun. Ini dibuat oleh akun keuangan ya, dibuat oleh akun keuangan.
Nah, kemudian setelah muncul SPMB akan muncul lagi ya dokumen lanjutannya yang disebut dengan dokumen kontrak bangunan kafling ya, kontrak bangunan kafling ya. Kontrak bangunan kafling ini akan berisi hak dan kewajiban yang mengatur hak dan kewajiban antara developer dengan pihak pemborong atau pihak konstruktor, kontraktor ya, atau pihak divisi konstruksi ya. Jadi mengatur hak dan kewajiban dalam bentuk klausul-klausul, apakah itu kemudian mengenai harga borongannya, nilai borongannya, ataupun kemudian spesifikasinya, ataupun kemudian termasuk di dalamnya adalah durasi waktu pembangunan, gitu ya. Nah, ini dibuat oleh sebuah akun yang disebut dengan akun admin sipil, ya, dibuat oleh akun yang disebut dengan akun admin sipil, gitu ya. Nah, kemudian setelah KBK dibuatkan, misalkan di 4 bulan ya perjanjian dengan si pemborong atau kontraktor atau divisi konstruksi, maka 4 bulan kemudian kita akan keluarkan lagi dokumen yang disebut dengan STP, serah terima pembangunan ya, serah terima pembangunan. Nah, serah terima pembangunan ini akan dibuat oleh akun yang sama ya, akun yang sama yang membuat KBK sebelumnya, yaitu akun admin sipil ya, admin sipil lapangan ya. Nah, setelah STP muncul lagi, kemudian barulah kemudian kita buatkan rekomendasi AJB-nya, rekomendasi untuk melakukan akta jual beli atau balik nama ya, atau KPR gitu ya. Nah, ini rekomendasi AJB ya, ini dibuat oleh akun yang membuat PPJB. Saya ulangi lagi ya, yang membuat rekomendasi AJB adalah akun yang sama yang membuat perjanjian pendahuluan jual beli, yaitu akun admin KPR atau legal KPR gitu ya, akun admin KPR atau legal KPR gitu ya. Nah, setelah AJB barulah kemudian kita tutup dengan berita acara serah terima ya, berita acara serah terima dari pemborong kepada konsumen, dari pemborong kepada konsumen. Nah, jadi itu bisnis proses yang berlaku pada sistem KPR ready stock ya, dan memang demikianlah, artinya kita bisa membedakan perbedaannya dengan sistem KPR inden. Kalau kita lihat di bawah, perbedaannya jelas sekali ya. Kalau inden itu AJB-nya di depan ya, kalau ready stock maka AJB-nya di belakang, barulah ditutup dengan berita acara serah terima. Sementara di KPR inden AJB-nya di depan karena inden ya, inden itu perbedaannya. Terima kasih teman-teman. Salam.